ada rumput, ada tikus, ada ular, ada elang, dan juga ada jamur. Kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Betul sekali, rantai makanan. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Sudah siap untuk belajar hari ini? Wah, luar biasa. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa sama-sama yuk. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah belajar tentang komponen ekosistem. Ada yang masih ingat nggak apa itu ekosistem? Betul sekali. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, sekarang kita sudah masuk di subtema 2. Jadi hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Di sini kita akan belajar tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Sebelum kita belajar, yuk kita nyanyi dulu supaya semangat. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Anak-anak, kuda itu makannya apa sih? Betul sekali, rumput. Kuda itu makan rumput. Sekarang, anak-anak coba lihat hewan di sekitar kalian. Apa aja sih hewan yang memakan rumput, memakan tumbuhan, memakan daging? Yuk kita amati sama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kemarin kita sudah belajar tentang komponen ekosistem. Antara ekosistem dengan rantai makanan mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Sekarang
Anak-anak, buka bukunya halaman 55. Mari kita baca bersama-sama tentang rantai makanan. Sudah dibuka bukunya? Yuk kita baca bersama. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Penjelasannya, padi dimakan oleh tikus. Kemudian, tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang ini akan mati. Kemudian bangkainya itu akan membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama oleh rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang ukurannya sangat kecil dan melayang-layang di air. Kemudian, konsumen satunya adalah zooplankton atau pemakan fitoplankton. Konsumen duanya adalah ikan-ikan kecil. Konsumen ketiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan dengan seimbang dan lancar jika seluruh komponen ada. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan urutan dalam peristiwa memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak dari jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak dari konsumen kedua. Dan begitu terus seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu penyuburan tanah. Contoh dari pengurai adalah bakteri dan juga jamur. Setelah anak-anak membaca teks rantai makanan, anak-anak pasti tahu ya bahwa setiap bacaan pastinya memiliki pokok pikiran yang tertuang dalam setiap paragraf. Dengan menentukan pokok pikiran, kita dapat menemukan informasi-informasi penting dalam setiap bacaan. Bu, bagaimana sih cara menemukan pokok pikiran itu? Yuk simak cara menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama, membaca semua kalimat yang terdapat pada paragraf. Jangan terlewat satu pun. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan juga kalimat akhir pada paragraf. Dan yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat pada kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Itu dia 3 cara menentukan pokok pikiran dalam paragraf. Yuk kita kembali lagi ke teks rantai makanan.
setelah anak-anak membaca seluruhnya, Ibu mau tanya, apa sih itu rantai makanan? Betul sekali. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dalam urutan tertentu antar makhluk hidup. Ayo kita perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Bu, bagaimana sih penjelasan dari rantai makanan ini? Penjelasannya, yang pertama, tumbuhan memproduksi makanannya melalui proses apa ayo? Proses apa? Betul, proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan ini dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan juga akar. Yang kedua, konsumen tingkat 1. Coba Ibu tanya, konsumen tingkat 1 ini merupakan hewan apa ya? Hewan apa? Betul sekali. Hewan herbivore atau hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan oleh hewan tersebut akan diubah dalam bentuk energi untuk beraktivitas atau bereproduksi. Contoh dari konsumen tingkat 1 apa saja ya? Apa saja? Ada tikus yang sering kita temukan di rumah-rumah. Yang ketiga, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1 tentunya. Jadi, konsumen tingkat 1 ini menjadi sumber energi bagi konsumen tingkat 2 untuk mereka bertahan hidup. Contohnya apa yo? Betul, konsumen tingkat 2-nya adalah ular. Yang keempat adalah konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 merupakan konsumen dari tingkat 2. Contohnya apa di sini? Betul. Konsumen tingkat 3-nya adalah elang. Yang kelima, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Wah, pasti aromanya tidak sedap ya anak-anak. Pada proses pembusukan ini, tubuhnya akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Hasil penguraiannya ini akan dibentuk oleh mikroorganisme sebagai tanah humus. Humus ini sangat penting bagi tumbuhan. Contohnya rumput, karena digunakan sebagai sumber makanan mereka. Nah, setelah Ibu jelaskan apa itu rantai makanan dan apa saja yang terdapat pada rantai makanan, sekarang anak-anak bisa menggambar rantai makanan pada ekosistem laut atau ekosistem darat. Kalian bisa berkreasi semenarik mungkin. Dan jangan lupa, kalian beri keterangan yang cermat dan kalian pahami. Demikian pembelajaran pada hari ini. Apakah anak-anak masih ingat tadi kita belajar apa saja? Betul, anak-anak memang pintar ya. Tadi kita sudah belajar tentang menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang kedua, kita sudah mengetahui apa itu rantai makanan, apa saja yang terdapat pada rantai makanan. Dan yang terakhir, kalian sudah dapat menggambarkan rantai makanan semenarik mungkin. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini,
Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat aye. Semangat aye. Jadi, kalian harus tetap semangat belajar dan juga jangan lupa jaga kesehatan kalian untuk pembelajaran daring ini. Jangan lupa 3M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa, besok kita belajar bersama lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.